Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya ingin bertanya tentang zakat. Jadi ketika saya sudah menyisihkan uang untuk membayar zakat, tiba-tiba adik saya menghubungi saya dan dia berkata dia sedang membutuhkan dana untuk membeli beras. Nah, jadi uang yang sudah saya sisihkan untuk membayar zakat, saya berikanlah kepada adik saya karena dia sedang membutuhkan. Uh, Gimana ya Pak Ustadz tentang keutamaan dan peraturan untuk membayar zakat? Terima kasih Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi pertanyaan dari jemaah Iya. hikmah di balik kisah nih Ustadz. Tadinya mau zakat di badan amil zakat. Tapi karena ditelepon sama adiknya, nah jadinya bayarnya ke adiknya. Itu termasuk Iya. dibilangnya termasuk zakat atau enggak Baik. hukumnya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita itu tidak wajib menunaikan zakat untuk orang-orang yang wajib kita nafkahi. Itu rumus awalnya. Contoh, ibu itu kan wajib kita nafkahi. Istri, anak-anak, orang tua, mertua. Adik-adik, kakak? Enggak wajib. saudara? Karena adik-adik itu kan kalaupun kita memberi itu bukan wajib nafkah, itu hadiah. Sama seorang suami wajib menafkahi istri, tapi istri tidak wajib menafkahi suami. Dalam konteks ini misalnya ada seorang istri suaminya benar-benar kere, susah, yang kerja istri, pemasukan istri, ya Allah kasihan suaminya. Bisa nggak Kasihan istrinya Ustadz, Nah, makanya. kerja mulu. Terus kata istrinya, saya mau zakat buat suami saya, boleh nggak? Ya boleh. Oh gitu. Kenapa boleh? Karena kan dia tidak wajib menafkahi suami, tapi suami yang wajib menafkahi istri. Tapi jangan dicontoh ya. Itu masalah Suami-suami harga kerja. diri. Itu masalah harga diri. Tapi kalau secara hukumnya boleh. Jadi kalau kita mau bahkan yang wajib itu bukan kita berzakat kepada ibu, kepada istri. Justru kita harus membayarkan zakat mereka yang kita berikan kepada orang-orang yang berhak. Gitu. Jadi kalau dalam kasus tadi itu lebih kepada hadiah. Hadiah. Kalau ke adik ya, apalagi pertimbangannya ini adik kan kasihan, ada keperluan. Jangan sampai kita menunaikan zakat, tapi ada keluarga, entah itu saudara, entah itu keponakan, sepupu yang tidak wajib kita nafkahi, dalam keadaan susah dan melarat. Jadi kalau bisa dahulukan, supaya mereka keluar dari susahnya, dari melaratnya, baru kita tunaikan zakat. Oke. Kalau anak perempuan sendiri gimana tuh Ustadz? Kalau misalnya seandainya punya orang tua yang sulit ekonominya begitu, itu zakatnya ke orang tua bisa nggak sih Ustadz? Sama seperti tadi, kan seorang wanita ini ketika sudah dinikahi, maka surganya berpindah bukan ke ibu lagi kan, tapi ke suami. Tapi suami ini kan punya kewajiban untuk menafkahi mertua. Berarti sebenarnya yang ingin, kalaupun ada yang ingin, si suami ini kan wajib menafkahi, jadi dia juga tidak bisa memberikan zakat karena dia tersangkut pada kewajibannya dengan suami. Karena suaminya dia wajib menafkahi istri dan mertuanya. Jadi ngapain kita yang zakat? Mendingan suami suruh zakatin mertuanya. Oh gitu. Jadi Nah, bisa gitu. begitu ya? Cewek menang banyak lah pokoknya. Alhamdulillah tuh. Iya Nah, kan? Ustadz, gimana aturan zakat sendiri Ustadz kalau dalam Islam? Baik, ada dalam zakat, zakat ini ada dua ya, dalam garis besarnya. Ada yang namanya zakat fitrah. Makanya ada orang yang bilang, kamu zakat nggak tiap tahun? Oh saya zakat Pak Ustadz tiap tahun. Tenang aja, berapa kamu zakat? Ya 3,5 liter lah Ustadz, itu zakat fitrah. Itu baru dianggap zakat fitrah ya? Iya zakat fitrah, karena ada zakat fitrah yang ditunaikan jelang bulan Syawal, di bulan Ramadan. Ada zakat mal, zakat harta. Ada peternakan, perniagaan, harta benda, emas, bisnis dan lain sebagainya ya. Mal ini kan arti bahasa Indonesianya kecenderungan, miring, condong. Artinya harta itu membuat condong kita lupa dengan akhirat. Makanya ada surah At-Takatsur, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kita sering dilalaikan sama harta. Itulah kenapa ada konsep zakat, ada infak, ada sedekah, supaya kita tidak terlalu cenderung dengan harta dunia. Nah, bagaimana hitungan zakat mal? Ada namanya nisab. Nisab itu ambang batas. Kapan sih uang kita dinilai berapa sih harus mengeluarkan zakat? Dan haul. Haul itu terhitung 1 tahun. Jadi
teman-teman sahabat hikmah rumusnya 2. Satu nisabnya dulu, batas ambangnya nih sudah berapa sampai uangnya. Dan yang kedua apakah sudah sampai 1 tahun. Nah kemudian kalau untuk nisab batas ambangnya dihitung dari apa? Dari emas. Emasnya itu sejumlah 85 gram. Jadi bagi teman-teman, ini kalau ada yang punya pemasukan selama 1 tahun itu 85 juta, berarti sudah wajib berzakat. Berapa jumlahnya? Dibagi saja 12. Dibagi 12. Karena kan 1 tahun 12 bulan. 85 juta dibagi 12 bulan, keluar angka sekian. Misalnya 3 juta sekian, misalnya. 2,5% dari 3 juta berapa? 100.000, 150, nah itu yang dikeluarkan per bulannya. Boleh nggak dikeluarkan selama 1 tahun? Boleh, tapi biasanya sering lupa. Jadi sebaik-baiknya zakat itu yang kita keluarkan dari gaji. Pak Ustadz, gajinya gaji pokok apa gelondongan? Harus gelondongan. Kan ada gaji pokok, ada sampingan, ada tunjangan, ada tendangan, ada sikutan gitulah, segala macam kan. Nah masalahnya Ustadz, ini kalau misalkan ada yang pendapatannya gaji dan juga kemudian di pertengahan bulan ada lagi masukannya. Nah itu gimana pemasukannya? Dihitung pada bulan berikutnya. Jadi yang bulan ini kita keluarkan itu harus potong di awal, potong di atas atau potong di depan. Jangan dikeluarin kebutuhan, bayar listrik, pulsa, beli token, udah sisa baru bayar zakat. Itu nggak bisa begitu. Tuh perhatikan baik-baik. Nah tapi juga ada yang mau minta perhatian nih. Apa tuh? Banyak yang bikin konten-konten parodi Ustadz. Oke. Nah gimana tuh? Nanti Parodi. kita akan bahas ya Ustadz ya. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Hikmah di Balik Kisah.